Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM H041201010. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bukti evolusi. Pokok pembahasan yang akan saya bawakan adalah yang pertama, bukti paleontologi atau bukti mengenai fosil-fosil, yang kedua, bukti taksonomi, yang ketiga, bukti anatomi perbandingan, yang keempat, bukti perbandingan embriologi, yang kelima, perbandingan fisiologi, dan yang terakhir adalah bukti secara biokimia dan serologi perbandingan. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai bukti-bukti evolusi, terlebih dahulu kita harus paham apa itu evolusi. Jadi, evolusi ini berasal dari kata evolve yang berarti perubahan. Oleh karena itu, evolusi diartikan sebagai perubahan atau perkembangan struktur makhluk hidup menjadi lebih adaptif dalam waktu yang lama, walaupun evolusi sulit dibuktikan, namun banyak fakta yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa adanya evolusi. Nah, bukti yang pertama adalah paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fosil. Nah, fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu ke masa sekarang yang telah mengalami mineralisasi di dalam batuan. Jadi, fosil ini merupakan sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang telah menjadi batu atau mineral. Nah, untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tumbuhan ini terlebih dahulu harus telah tertutup oleh sedimen. Kata fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fodere, yang berarti menggali. Oleh karena itu, fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Sisa-sisa hewan ataupun tumbuhan yang ditemukan pada batuan sedimen memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bukti ini menunjukkan fakta bahwa telah terjadi variasi makhluk hidup. Dari hasil penelitian ditunjukkan jika banyak fosil yang berasal dari makhluk yang telah punah. Selain itu, juga ditemukan beberapa fosil dari makhluk hidup yang ternyata memiliki kemiripan dengan yang ada pada masa sekarang ini. Walaupun makhluk hidup itu semuanya berpeluang menjadi fosil, namun tidak semuanya bisa atau berhasil menjadi fosil. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah pengaruh angin, aliran air, dan adanya bakteri-bakteri pembusuk. Yang kedua, terdapat beberapa organisme atau bagian yang tidak dapat membatu atau tersedimentasi. Yang ketiga, terjadi lipatan batuan bumi akibat adanya gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung api. Nah, selain itu, adanya hewan-hewan pemakam bangkai yang sering membawa bagian tubuh bangkai ke tempat lain sehingga bagian-bagian fosilnya itu tidak menyatu. Fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap salah satunya adalah kuda. Nah, fosil ini ditemukan di hampir seluruh periode geologi. Kuda diperkirakan hidup sejak zaman Eosin, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Alasan penemuan fosil kuda selalu menjadi bukti nyata adanya evolusi adalah yang pertama, penemuan fosil equus, yaitu kuda, zebra, dan keledai yang memudahkan para peneliti untuk mengetahui jika kekerabatannya mengalami kepunahan. Yang kedua, kuda mengalami evolusi secara terus-menerus dan persebarannya itu menjangkau area yang luas sehingga fosilnya dapat dengan mudah ditemukan dan diteliti. Yang ketiga, fosil kuda ditemukan dari masa ke masa sehingga peneliti dapat melakukan riset lebih lanjut tentang penemuan fosil kuda. Selanjutnya kita bahas mengenai evolusi kuda. Yang pertama adalah Hyracotherium. Diperkirakan memiliki ukuran menyerupai anjing, hidup sekitar 55 juta tahun yang lalu. Bagian punggungnya itu hampir menyerupai kuda. Yang kedua adalah Orohippus. Diperkirakan hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu.
setelah kemunculan Hyracotherium. Fosilnya ditemukan di sedimen Eosen di Wyoming dan Oregon. Yang ketiga adalah Mesohippus. Fosil Mesohippus ditemukan di Oligocene, Colorado. Diperkirakan Mesohippus ini hidup sekitar 32 juta tahun hingga 37 juta tahun yang lalu. Yang keempat adalah Miohippus. Miohippus diperkirakan hidup sekitar 32 juta hingga 35 juta tahun yang lalu. Fosil hewan ini ditemukan di Florida dan beberapa tempat lainnya di Amerika Serikat. Yang kelima adalah Parahippus yang memiliki 3 jari kaki yang hampir menyerupai kaki kuda primitif. Hanya saja jari kaki bagian sampingnya itu terlihat lebih kecil. Diperkirakan hidup sejak 24 juta tahun hingga 17 juta tahun yang lalu. Yang keenam adalah Meryhippus. Bentuk tubuhnya sudah menyerupai kuda modern. Walaupun jumlah kakinya masih seperti kuda primitif, struktur jarinya lebih panjang sehingga lebih mudah melarikan diri dari kejaran predator. Fosilnya ini banyak ditemukan di Amerika Serikat dan hidup sekitar 17 juta tahun hingga 11 juta tahun yang lalu. Yang ketujuh adalah Pilohippus. Nah, Pilohippus ini diperkirakan hidup sekitar 12 juta hingga 6 juta tahun yang lalu. Fosilnya ini banyak ditemukan di daerah Colorado dan Kanada. Kedelapan adalah Dinohippus. Dinohippus ini dipercaya sebagai kerabat dekat dari equus seperti keledai, zebra, dan kuda, yang diperkirakan hidup sekitar 13 sampai 5 juta tahun yang lalu. Yang kesembilan adalah equus. Nah, equus ini hidup sekitar 5 juta tahun yang lalu. Hingga saat ini, spesiesnya itu mencakup kuda, keledai, dan zebra. Equus adalah salah satu-satunya genus yang bertahan dalam kekerabatan kuda. Nah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 bentuk evolusi dari kuda, yaitu perubahan jumlah jari dan ukuran panjang kaki, perubahan geraham yang menyesuaikan dengan jenis makanannya yang berbeda dari masa ke masa, dan leher, serta struktur wajahnya yang juga mengalami perubahan. Yang kedua adalah bukti taksonomi. Taksonomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies yang didasarkan pada skema yang lebih formal. Linnaeus memakai suatu sistem untuk pengelompokan spesies yang mirip ke dalam jenjang suatu kategori yang semakin umum. Bagi para ahli evolusi, skema Linnaeus tersebut merefleksikan genealogi bercabang dari pohon kehidupan. Dengan organisme pada level taksonomik yang berbeda dihubungkan melalui turunan dari nenek moyang yang sama. Taksonomi merupakan penemuan makhluk hidup, misalnya manusia, dengan sendirinya. Taksonomi tidak dapat mengukuhkan keturunan yang sama, akan tetapi bersama dengan bukti-bukti yang lain, implikasi taksonomi pada evolusi tidak mungkin keliru. Nah, berikut adalah bukti evolusi dari taksonomi. Pada gambar ini terdapat 5 spesies yang berbeda. Yang pertama ada spesies kucing rumah atau Felis catus, genus Felis, famili Felidae. Yang kedua ada singung loreng atau Mephitis mephitis, genus Mephitis. Yang ketiga ada berang-berang Eropa atau Lutra lutra, genus Lutra. Mephitis dan Lutra ini yang merupakan famili dari Mustelidae. Kemudian yang ketiga ada anjing rumah atau Canis familiaris dan ada serigala atau Canis lupus. Nah, kedua spesies ini termasuk ke dalam genus Canis dan famili Canidae. Untuk kelima spesies yang berbeda ini secara umum dikelompokkan menjadi hewan karnivora. Mengenai anatomi perbandingan, yang pertama kita bahas mengenai homologi. Homologi adalah kesamaan struktur pada beberapa spesies yang dihasilkan dari leluhur yang sama. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, di sini terdapat beberapa kerangka tangan dari
beberapa spesies. Ada kerangka dari tangan kura-kura, lumba-lumba, manusia, kaki kuda, kelelawar, dan dari burung. Dari beberapa kerangka tangan ini memiliki struktur yang sama, yaitu memiliki humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, dan phalanges. Nah, homologi ini itu merupakan hasil dari evolusi divergen. Evolusi divergen adalah munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi berbeda walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Yang kedua adalah analogi. Nah, analogi adalah kesamaan fungsi yang terdapat pada beberapa spesies dan dihasilkan dari leluhur yang berbeda. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini, ada spesies burung, ada kelelawar, dan kupu-kupu. Walaupun ketiganya ini memiliki struktur yang berbeda, tetapi fungsinya itu sama. Sama-sama sayapnya itu digunakan untuk terbang. Nah, analogi ini merupakan hasil dari evolusi konvergen. Evolusi konvergen adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walaupun berasal dari keturunan yang berbeda. Selanjutnya adalah perbandingan embriologi. Kesamaan pada perkembangan embrio pada tahap awal vertebrata memperkuat bahwa adanya kesamaan nenek moyang vertebrata. Semua embrio vertebrata memiliki celah insang dan ekor yang terletak pada bagian posterior anus. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, di sini ada embrio dari ikan, dari salamander, dari kura-kura, dari ayam, dari babi, dari kelinci, dan dari manusia. Semuanya itu di tahap awalnya itu memiliki celah insang dan anus di bagian posterior. Nah, sehingga mengapa dikatakan bahwa perbandingan embriologi ini termasuk bukti evolusi karena ini memiliki kesamaan bentuk pada tahap awal vertebrata sehingga dapat diketahui bahwa beberapa spesies tadi yang saya sebutkan itu termasuk ke dalam hewan vertebrata karena memiliki ciri, memiliki karakteristik tubuh yang sama pada tahap perkembangan embrio. Selanjutnya adalah organ vestigial. Beberapa struktur homolog yang lebih menarik adalah organ vestigial atau organ sisa yang tidak berguna lagi, yaitu struktur dengan arti penting yang sangat kecil jika ada bagi organisme tersebut. Organ vestigial adalah sisa struktur yang kurang penting atau bahkan tidak ada fungsinya pada suatu organisme. Organ vestigial ini dulunya memiliki peran penting pada nenek moyang, tetapi lama-kelamaan karena tidak digunakan maka fungsinya itu mulai menghilang. Berikut adalah contoh dari organ vestigial, ada tulang ekor, ada appendix, dan ada membran niktitan. Bukti evolusi yang selanjutnya adalah perbandingan fisiologi. Persamaan fisiologi pada makhluk hidup yang berbeda jenis, tetapi menunjukkan nenek moyang yang sama. Contohnya pada lumba-lumba dan burung yang memiliki bentuk dan habitat yang berbeda tetapi punya persamaan fisiologi, yaitu masing-masing bernapas menggunakan paru-paru. Bukti evolusi yang terakhir adalah biokimia dan serologi perbandingan. Yang pertama, hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu disalin pasti dari nenek moyang yang sama. Yang kedua, enzim-enzim sitokrom terdapat pada hampir setiap organisme hidup. Salah satu dari enzim ini adalah enzim sitokrom C. Enzim sitokrom C adalah rantai polipeptida yang terdiri dari 104 sampai 112 asam amino. Hal ini bergantung pada organisme yang menyandangnya. Yang ketiga, studi mengenai urutan asam amino pada hemoglobin mamalia memperlihatkan persamaan yang dekat, terutama pada spesies-spesies yang diduga berkerabat dekat. Dan yang terakhir adalah perbandingan reaksi antibodi manusia. Sekian atas presentasi kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.